Hello everyone, my name is Dewi Artikasari. My question number is 7. Hello everyone, my name is Dalva Yogaswati. Person number is 6. Hello everyone, my name is Surya Karinati. My question number is 5. Hello everyone, my name is Iqbal Pancananugra. My question number 17. Hello everyone, my name is Colin Barifki. My question number is 33. Dan play bosku. Wait a minute. Who are you? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. What is ASEAN? ASEAN atau biasa disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Anggota semula dari ASEAN ada 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Seiring berjalannya waktu, ASEAN menambahkan 5 negara sebagai anggotanya, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut tabel anggota ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand merupakan negara pendiri. Sedangkan Brunei Darussalam baru masuk pada tanggal 7 Januari 1984, disusul dengan negara Vietnam tanggal 28 Juli tahun 1995, dan disusul Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan terakhir disusul oleh negara Kamboja pada tanggal 30 April tahun 1999. Berikut peta ASEAN. Sejarah atau latar belakang dari berdirinya ASEAN adalah karena kesamaan nasib dari negara pendiri yang sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand yang tidak pernah dijajah. Proses berdirinya terjadi di gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Mulanya gagasan ASEAN muncul pada saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas penyelisihan tertentu. Tujuan berdirinya ASEAN: 1. Ekonomi dan sosial. Meningkatkan ekonomi dan mengembangkan kebudayaan melalui usaha bersama. 2. Keamanan, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kerjasama, meningkatkan dan mengeratkan kerjasama. 4. Pengkajian masalah komoditi internasional. Makna hubungan internasional: kerjasama antara negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antara negara yang unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional merupakan hubungan antara bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan proses-proses yang menentukan cara berpikir dan bertindak. Faktor penyebab hubungan internasional. Faktor internal. Suatu negara merasa khawatir terhadap keberlangsungan hidup. Faktor internal ini menjelaskan kepentingan suatu negara yang belum terpenuhi. Faktor eksternal menjelaskan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama ataupun bantuan negara lain. Faktor ini menjelaskan perbedaan dan kemampuan suatu negara, seperti contoh penguasa ilmu pengetahuan, iklim, tenaga kerja, dan budaya. Pentingnya hubungan internasional. Memiliki 2 tujuan penting, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kekuatan nasional negara. Hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hal penting bagi Indonesia, sebab hubungan ini dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Indonesia bisa menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Selain itu, hubungan ini juga dapat menghindari Indonesia dari konflik dengan negara-negara lain.
Dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mempunyai dua sasaran, yaitu mewujudkan perdamaian dunia dan kekuatan nasional suatu negara. Hubungan internasional diarah untuk hal-hal berikut. A. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang demokratis. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual. C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara dunia. D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri. F. Meningkatkan perdamaian internasional. G. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia, dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahirannya dan perkembangan nasional serta internasional. Kemerdekaan yang kita peroleh harus dijaga, dipertahankan, dan diisi dengan pembangunan. Dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam negeri adanya gerakan ekstremis, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, serta adanya gerakan separatisme. Sedangkan dari luar negeri adanya kekuatan asing yang ingin menguasai Indonesia, adanya bipolarisme dan multipolarisme politik internasional yang dapat mengganggu stabilitas nasional, regional, dan internasional. Berikut beberapa poin tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. 1. Mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar dari negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. 2. Mendukung gerakan zona bebas nuklir ke kawasan negara-negara anggota ASEAN. 3. Mendukung terselenggarakannya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. 4. Turut menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis komoditas produk ASEAN melalui program PTA. 5. Turut berpartisipasi memberantas jaringan terorisme internasional dan peredaran obat-obat terlarang pada tingkat internasional. 6. Peran Indonesia dalam hubungan internasional yang terakhir adalah turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dan keluar Indonesia. Landasan hukum. Landasan hubungan internasional Indonesia merupakan salah satu negara yang terbuka untuk melakukan kerjasama dengan negara lain, yakni berdasarkan landasan-landasan berikut ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan hukum hubungan internasional Indonesia adalah 1. Landasan ideal, yaitu Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung unsur bahwa Indonesia merupakan dirinya bagian dari umat manusia di dunia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 2. Landasan konstitusional atau struktural, yaitu Undang-Undang 1945, terutama dalam pembukaan alinea 1 dan 4. Batang tubuh, yaitu pasal 11 dan 13.
3. Landasan operasional. Ketetapan MPR yaitu GBHN dalam bidang hubungan luar negeri, kebijaksanaan presiden yang dituangkan dalam Kepres, kebijaksanaan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri. Berikut ini adalah isi pasal dari Berikut ini merupakan isi pasal 11 dan 13. Pasal 13 ayat 2. Rakyat dalam hal mengangkat duta besar, presiden memperhatikan Dewan Pertimbangan. Pasal 13 ayat 2. Dalam hal mengangkat duta besar, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 13 ayat 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu pasal 11 terdiri dari 3 ayat sebagai berikut. 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Makna politik luar negeri bebas aktif. Politik bebas aktif ini menjadi 2 kata, yaitu bebas dan aktif. Arti kata bebas ini berarti bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bebas menentukan keinginannya sendiri dalam hal mengatur negaranya dan juga dalam kaitannya dengan hubungan dengan negara lain atau hubungan internasional tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Sedangkan kata aktif diartikan sebagai bangsa Indonesia ikut serta dalam berbagai hubungan internasional. Atau jika kita mengambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian politik luar negeri bebas aktif menurut para ahli. Politik bebas aktif menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, yang dimaksud dengan politik bebas aktif adalah sebuah politik yang tidak memihak kepada suatu kekuatan manapun yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Pancasila. 2. Politik bebas aktif menurut B.A. Urbani. Pengertian menurut B.A. Urbani adalah berasal dari kata pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Makna politik luar negeri bebas aktif. 1. Dapat mempererat persaudaraan antar bangsa. 2. Dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan. 3. Untuk menambah wawasan para generasi muda. 4. Media promosi dan wisata di Indonesia. 5. Sebagai pendorong peningkatan sumber daya manusia. Tujuan politik luar negeri bebas aktif. Tujuan politik luar negeri bebas aktif. Tujuan politik luar bebas aktif ini pastinya harus sering dengan Tujuan politik luar negeri bebas aktif. Tujuan politik bebas aktif ini pastinya harus seiring dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang telah tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar, yaitu 1. Memajukan kesejahteraan umum, 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia, 3. Melaksanakan ketitipan dunia, dan 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bentuk pemerintahan Indonesia
Republik Presidensial. Kepala negara Indonesia yaitu Presiden. Kepala pemerintahan Presiden dan bahasa nasional Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Sedangkan luas negara Indonesia 1.905.000 km persegi. Selanjutnya ada Malaysia. Ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahan kerajaan, kepala negara yang di-Pertuan Agung, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan bahasa nasional Malaysia yaitu menggunakan bahasa Melayu. Lagu kebangsaan negaraku, mata uang negara ringgit, luas negara Malaysia 330.803 km persegi. Selanjutnya ada Singapura. Ibu kota dari Singapura yaitu Singapura. Bentuk pemerintahan Republik Parlementer. Kepala negara dari Singapura, Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat Singapura menggunakan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang Singapura yaitu dolar Singapura. Sedangkan luas negara Singapura 728,6 km persegi. Next kita ada Thailand. Ibu kota dari Thailand yaitu Bangkok. Bentuk pemerintahan Thailand monarki konstitusional. Kepala negara Thailand adalah raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa nasional yang digunakan oleh Thailand yaitu bahasa Thai. Lagu kebangsaan Pleng Chat Thai. Mata uang Thailand Baht. Dan luas negara Thailand 513.120 km persegi. Selanjutnya ada Filipina. Ibu kota dari Filipina yaitu Manila. Bentuk pemerintahan dari Filipina adalah republik. Kepala negara Filipina yaitu Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan oleh Filipina menggunakan bahasa Tagalog. Lagu kebangsaan Filipina Lupang Hinirang. Mata uang Filipina yaitu peso. Luas negara Filipina yaitu 343.448 km persegi. Selanjutnya kita ada Brunei Darussalam. Ibu kota dari Brunei Darussalam yaitu Bandar Sri Begawan. Bentuk pemerintahan dari Brunei monarki absolut. Kepala negara Sultan. Kepala pemerintahan Sultan. Bahasa resmi yang digunakan oleh Brunei yaitu menggunakan bahasa Melayu. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Mata uang Brunei menggunakan dolar Brunei. Luas negara Brunei Darussalam 5.765 km persegi. Selanjutnya ada Vietnam. Ibu kota dari Vietnam adalah Hanoi. Bentuk pemerintahan Vietnam Republik Komunis. Kepala negara Perdana Menteri. Kepala pemerintahan Presiden. Lagu kebangsaan Vietnam adalah Dien Quan Cha. Bahasa resmi bahasa Vietnam. Mata uang Vietnam Dong Vietnam. Luas negara dari Vietnam yaitu 331.210 km persegi. Selanjutnya ada Laos. Ibu kota Laos yaitu Vientiane. Bentuk pemerintahan komunis. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi dari Laos menggunakan bahasa Laos. Lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Mata uang dari Laos yaitu Kip Laos. Sedangkan luas negara Laos yaitu 236.800 km persegi. Selanjutnya ada negara Myanmar. Ibu kota dari negara Myanmar yaitu Naypyidaw. Bentuk pemerintahan Republik Parlementer. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Kabama Key.
bahasa resmi menggunakan bahasa Burma, mata uang Kyat Myanmar, dan luas negara Myanmar 676.578 km persegi. Selanjutnya dan yang terakhir adalah negara Kamboja. Ibu kota dari negara Kamboja yaitu Phnom Penh. Bentuk pemerintahan Kamboja monarki konstitusional. Kepala negara Kamboja adalah raja. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Nokorierch. Bahasa resmi Kamboja yaitu bahasa Khmer. Mata uang riel Kamboja dan luas negara Kamboja yaitu 181.035 km. KTT ASEAN. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. KTT ASEAN juga disebut The Association of Southeast Asian Nations Summit atau ASEAN Summit. KTT ASEAN digelar rutin setiap tahunnya di negara-negara anggota ASEAN. Sejak dibentuknya ASEAN telah berlangsung 41 kali KTT resmi, 14 KTT tidak resmi, dan 1 KTT luar biasa. KTT resmi ASEAN 1. KTT ASEAN ke-1 tanggal 23 sampai 25 Februari 1976 di Bali, Indonesia. Hasil KTT ini adalah Deklarasi Kerukunan ASEAN, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, serta persetujuan pembentukan Sekretariat ASEAN. 2. KTT ASEAN pada tanggal 4-5 Agustus 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasil pencetusan Bali Concord 1. KTT ASEAN ketiga pada 14-15 Desember 1987 di Manila, Filipina. Hasilnya mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN, solidaritas kerjasama ASEAN dalam segala bidang, melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan penambah peranan swasta dalam kerjasama ASEAN, dan usaha bersama dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan pertumbuhan ke tempat ASEAN. 4. KTT ASEAN keempat pada tanggal 27-29 Januari 1992 di Singapura. Hasilnya, ASEAN dibuat Dewan ASEAN Free Trade Area atau AFTA untuk mengawasi, melakukan koordinasi, dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan skema tarif preferensi efektif bersama atau Common Effective Preferential Tariff atau CEPT menuju kawasan perdagangan bebas ASEAN. KTT kelima ASEAN pada tanggal 14-15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Hasilnya membicarakan upaya memasukkan Kamboja, Laos, Vietnam menjadi anggota serta memperkuat identitas ASEAN di mata dunia. KTT ke-6 pada tanggal 15-16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam. Hasilnya, pemimpin ASEAN menetapkan Statement of Plot Measures yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi 6 negara pendatanganan skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. KTT ASEAN ke-7 tanggal 5-6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Hasilnya mengeluarkan deklarasi HIV atau AIDS, mengeluarkan deklarasi terorisme karena menyangkut serangan terorisme pada gedung WTC di Amerika Serikat. KTT ASEAN ke-8 pada tanggal 4-5 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.
pengeluaran hasil deklarasi terorisme, bagaimana cara pencegahan pengesahan ASEAN Tourism Engagement. KTT ASEAN ke-9 tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia. Hasilnya, pencetusan Bali Concord II yang akan dideklarasikan berisi 3 konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu Komunitas ASEAN atau ASC, Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASSC. 10. KTT ASEAN ke-10 tanggal 29 sampai 30 November 2004 di Vientiane, Laos. Hasilnya, program aksi Vientiane atau Vientiane Action Program yang diluluskan dalam konferensi tersebut menekankan perlunya mempersempit kesenjangan perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN, memperluas hubungan kerjasama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020. KTT ASEAN ke-11 pada tanggal 12-14 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya, perjanjian perdagangan jasa demi kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan Korea Selatan, Memorandum of Understanding atau MOU, pendirian ASEAN Korea Center, dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura atas perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup. KTT ASEAN ke-12 pada tanggal 11-14 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Hasilnya membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, keamanan energi Asia Tenggara, pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS, serta masalah nuklir semenanjung Korea. KTT ASEAN ke-13 pada tanggal 18 sampai 22 November 2007 di Singapura. Hasilnya penandatanganan beberapa kesepakatan antara lain seperti perjanjian perdagangan dalam kerangka kerjasama ekonomi dan penandatanganan kerjasama ASEAN dengan Korea Center menyepakati Asia Center. 14. KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari sampai 1 Maret di Hua Hin, Thailand. Hasilnya penandatanganan persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, Australia, Selandia Baru. KTT ASEAN ke-15 tanggal 23 sampai 26 Oktober 2009 di Hua Hin, Thailand. Hasilnya deklarasi Caam Hua Hin tentang peresmian Komisi HAM antar pemerintah ASEAN, deklarasi Caam Hua Hin tentang penguatan kerjasama pendidikan untuk mencapai komunitas ASEAN yang disepakati oleh 10 kepala negara dan pemerintahan negara-negara ASEAN. KTT non-resmi ASEAN. KTT tidak resmi ke-1 pada tanggal 30 November 1996 di Jakarta, Indonesia. Kesepakatan untuk menerima Kamboja, Laos, dan Myanmar sebagai anggota penuh ASEAN secara bersamaan. 2. KTT tidak resmi kedua pada tanggal 14-16 November 14-16 Desember tahun 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya, sepakat untuk mencanangkan visi ASEAN 2020 yang mencakup seluruh aspek yang ingin dicapai bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam memasuki abad 21, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. KTT tidak resmi ketiga pada 27 sampai 28 November 1999 di Manila, Filipina. Hasilnya, kesepakatan untuk pengembangan kerjasama di bidang pembangunan, ekonomi, sosial, politik, dan keamanan, serta melanjutkan reformasi struktural guna meningkatkan kerjasama untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan. 4. KTT tidak resmi keempat pada 22-25 November di Singapura. Hasilnya, sepakat untuk pembangunan proyek jalur kereta api yang menghubungkan Singapura hingga Cina bahkan Eropa guna meningkatkan arus wisatawan. KTT luar biasa ASEAN di Jakarta pada 16
pada 6 Januari 2005 yang menghasilkan pembahasan bagaimana penanggulangan dan solusi menghadapi gempa atau tsunami. Kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang bertujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang dan meningkatkan investor Jepang bagi negara ASEAN. 2. ACO, ASEAN Cooperative Organization, bertujuan mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan kooperasi yang menopang perekonomian ASEAN. Yang ketiga, AFTA, ASEAN Free Trade Area, merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN yang bertujuan untuk memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Yang keempat, ASEAN Framework Agreement on Service atau disingkat AFAS, merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai integrasi ekonomi ASEAN di bidang jasa. AFAS disepakati dalam pertemuan negara-negara ASEAN di Bangkok, Thailand pada tahun 1995. Yang kelima, Jaringan Wanita Pengusaha ASEAN atau AWEN. AWEN bertujuan untuk memperkuat pertukaran pengalaman, penyusunan, dan rekomendasi gagasan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan kesadaran, serta dukungan semua pihak terhadap wanita pengusaha. Yang keenam, ASEAN Industrial Cooperation. Dalam program ini, kerjasama yang dijalin meliputi proyek industrial di negara ASEAN. Sejumlah sentra industri dibangun di beberapa negara ASEAN. Contohnya, ASEAN Vaccine Project. Pabrik yang memproduksi vaksin ini berdiri di Singapura. ASEAN Urea Project. Pabrik pupuk urea ini dibangun di Malaysia. ASEAN Aceh Fertilizer Project. Industri pupuk ini berdiri di Aceh, Indonesia. ASEAN Copper Fabrication Project. Pabrik industri tembaga ini dibangun di Filipina. Rock Salt Soda Ash Project. Pabrik abu soda ini dibangun di Thailand. Yang ketujuh, tingkat Menteri Ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Ministerial Meetings atau AIM. 8. Kerjasama Ekonomi KTT ASEAN Asia Timur, ASEAN East Asia Summit Economic Cooperation atau IAS. 9. Kementerian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, The Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Ke-10. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Kerjasama di bidang pendidikan. 1. Pertukaran pelajar. Biasanya dilakukan dalam kegiatan ASEAN University Network bagi pelajar maupun mahasiswa yang memiliki ketertarikan dengan sistem belajar di negara anggota ASEAN. Yang kedua, beasiswa pendidikan. ASEAN Cooperation on Education and the SDG. Ada 400 beasiswa S1 yang disediakan untuk program pilot Intra-ASEAN Scholarship. Yang ketiga, Olimpiade Sains Nasional Pertamina yang juga melibatkan mahasiswa di kawasan ASEAN. Yang keempat, pembentukan organisasi Kementerian Pendidikan ASEAN, The Southeast Asian Ministers of Education Organization. Tujuan utamanya adalah memajukan kualitas dan kesetaraan pendidikan di ASEAN. 5. Pertemuan guru-guru. Dikenal juga dengan program ASEAN Council of Teachers atau disingkat ACT, yaitu pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Yang keenam, pendidikan inklusif. ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth pada 2016 lalu di Laos. Salah satunya programnya memperkuat kualitas guru, pelatihan, pertukaran, dan jejaring guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif.
7. Pertemuan East Asia Summit Education Ministers Meeting kelima sebagai salah satu rangkaian dari pertemuan ASEAN Plus 3 Education Ministers Meeting. Tujuan pertemuan ini adalah memantau rencana kerja sama pendidikan yaitu ASEAN Plus 3 dan East ASEAN Summit. Kerjasama di bidang sosial budaya. 1. Pertukaran budaya dan seni. Adanya festival film ASEAN, yaitu ASEAN International Film Festival and Art Board. 2. Menandatangani kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN.